manajemen konflik dan negosiasi dalam pelayanan publik. Ini mungkin dari BPSDM Tangerang. Banyak masukan kali Pak ya, konflik-konflik yang terjadi ketika kita melayani masyarakat gitu kali Pak Hadi ya. Jadi terciptalah pelatihan ini supaya lebih maksimal kali ya pelayanan gitu Betul, ya. betul Bu. Baik, sudah sebentar saya videonya nanti aja ya. Kita langsung aja ke materi. Ini sudah bergerak Pak materinya Pak. Sudah, Eh, sudah, sudah ya. sudah Bu. Materinya ini banyak sih sebenarnya point of view-nya, tapi saya sederhanakan saja menjadi kita pertama juga harus paham juga ya kenapa itu terjadi konflik dalam pelayanan publik, kemudian bagaimana strateginya agar konflik tersebut bisa terselesaikan atau solve gitu ya. Kemudian tentu saja dalam hubungan atau berelasi dengan masyarakat itu kita perlu komunikasi efektif gitu ya, atau komunikasi bahasa istilah ilmiahnya komunikasi asertif yang bisa membuat masyarakat itu puas atau paling tidak terjawab apa yang diharapkan gitu ya. Kemudian tentu saja terjadi negosiasi dalam penyelesaian konflik dalam pelayanan publik tersebut. Kemudian juga penguatan kapasitas komunikasi publik ASN karena sekalipun kita kadang-kadang orang komunikasi aja masih terdapat miscommunication gitu. Karena apa tentunya ya? Ya karena latar belakang psikologi kita, latar belakang psikologi dari masyarakat kita gitu ya. Orang kalau sedang ada masalah tuh biasanya lebih emosional gitu ya Pak Hadi ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih konflik dalam konteks pelayanan publik gitu ya? Tentu saja konflik itu bisa terjadi eh, di instansi apapun gitu. Karena intinya adalah ada perbedaan harapan, ada perbedaan kebutuhan, ada persepsi yang harus sepakat gitu ya. Oke, nah kita mungkin mengenal ya apa saja sih yang menjadi macam-macam konflik dalam pelayanan publik gitu ya. Nah, ini ada konflik tugas. Yang pertama itu ada konflik tugas. Apa sih itu? Ini udah bergerak ya, Pak, ke Sudah konflik bergerak. tugas Di ya. bawahnya dia jalan Bu. Ya, konflik tugas itu perbedaan pendapat mengenai jenis informasi yang harus dibuka, cara penyajian informasi, atau prosedur dalam pelaksanaan informasi publik gitu ya. Nah, jadi mungkin saya coba jelaskan satu-satu gitu ya. Kita tahu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya tahun 2004 gitu ya kalau saya nggak salah. Nah, tapi kan tidak semua. Jadi kalau ASN itu memang harus hafal juga gitu, hafal undang-undang yang berkaitan dengan tugasnya gitu ya. Jadi apa saja yang perlu disajikan, apa saja yang itu sudah menjadi rahasia negara yang tidak disampaikan dengan semua masyarakat, tapi kalau dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu boleh dibuka juga gitu ya. Dan prosedurnya seperti apa. Nah, pemerintah kita itu kan masuk ke dalam kategori yang sifatnya birokrasi ya. Jadi kalau orang mendengar kata-kata birokrasi udah kebayang betapa sulitnya untuk mendapatkan satu pelayanan publik gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ASN itu sudah tahu prosedurnya, tapi masyarakat kita kan yang di dalam pikirannya adalah saya mau dilayani secara cepat dan tepat gitu. Nah ini yang sering jadi konflik. Jadi dampaknya tentu ya menyebabkan
keterlambatan pelayanan, efisiensi, dan ketidakpuasan dari masyarakat atau pengguna informasi. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu adalah bagaimana cara supaya itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, di daerah sekarang ini kan banyak media sosial tentunya ya, yang bisa kita mensosialisasikan berbagai kebijakan, berbagai aturan, berbagai undang-undang gitu. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu juga, selain Bapak Ibu menjalankan tugas, mungkin orang mengenal ya instansi Bapak Ibu. Jadi kalau saya beberapa kali diundang di focus group discussion, bagaimana sih caranya supaya konten dari konten media sosial itu bisa terbaca gitu oleh masyarakat, karena konten-konten itu rata-rata bagus ya. Sekarang ASN yang generasi milenial, generasi Z gitu ya, bahkan generasi sebelumnya generasi X saja tuh mau nggak mau itu juga belajar membuat konten. Semua orang berlomba membuat konten. Nah, bagaimana konten itu bisa dibaca itu PR, gitu ya. Itu menjadi diskusi pembahasan kita gitu. Pertama tentunya kalau itu harus followernya juga sesuai ya. Kadang-kadang demi apa ya, KPI itu followernya kayak jeruk makan jeruk, jadi followernya juga ASN, bukan masyarakat umum. Nah, itulah fungsinya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan berbagai tidak hanya orang yang di dalam instansi tersebut, tapi juga berkolaborasi dengan komunitas, berkolaborasi dengan berbagai organisasi yang ada di masyarakat untuk menyebarluaskan konten tersebut gitu, yang terkait dengan pelayanan informasi atau pelayanan publik yang bisa orang jadi tahu gitu ya. Kalau orang tahu, misalnya kayak sekarang nih pelayanan SIM itu kan juga banyak ya Pak Hadi ya, pelayanan tentang perpanjangan SIM, pembuatan SIM itu di berbagai tempat gitu ya. Nah, tapi orang tuh karena tadi mindsetnya itu kalau birokrasi itu ribet, akhirnya muncullah jasa apa namanya calo gitu. Nah, itu kan juga apa namanya untuk mempermudah gitu ya, tapi harusnya tidak seperti itu gitu. Baik ya.